ikhlas. Dasarnya hijrah itu benar atau enggaknya tergantung niat, dan niat itu menjadi pokok diterimanya satu pekerjaan, satu amal. Adanya dalam kitab Riyadhus Shalihin diambil dengan bab ikhlas, wa idhatu niyati, dan menghadirkannya di jami'il a'mal, dari semua pekerjaan, wal aqwali, dan ucapan, al barzati yang kelihatan, wal khafiyati yang tersembunyi. Ikhlas itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang dimaksud di dalam semua amal perbuatannya. Al-yuridul amru bi ta'atihi atau bil recognition akhar. Seorang hamba berbuat taat hanya kepada Allah untuk mendapatkan perhatian, penilaian hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya dibuka dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 5 yang menjadi landasan pembahasan ini, yaitu tentang betapa pentingnya ikhlas. Dan di sana nanti akan kita membahas tentang nomor yang kedua, pentingnya hijrah. Apa itu hijrah yang sebenarnya, sehingga menjadi pokok, menjadi membentuk intilah, menjadikan satu titik tolak yang menentukan keberhasilan dakwah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keberhasilan kita, kesuksesan kita hijrah kemana, khususnya hijrah kemana saja, pindah dari satu tempat ke tempat lain, ataupun lebih penting ada hijrah ma'nawi, hijrah ma'nawi, yaitu hijrah dari akhlak jelek ke akhlak baik. Nanti kita bahas pada kesempatan ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'umiru, dan tidak mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina, dengan ikhlas. Tidak ada yang diharapkan kecuali penilaian dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Lahu, hanya bagi Allah, ad-din, agama ketaatan, hunafa'a, yang lurus. Artinya mereka meninggalkan segala sesembahan selain Allah, meninggalkan ajaran-ajaran selain dari ajaran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa? Itu al-ma'iluna an jami'il adyan ila Islam, berpaling dari semua agama hanya kepada agama Islam mereka menunjuknya. Wa yuqimus sholata, dan mereka mendirikan salat, wa yutuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu tidak lepas, pertama hanya syariat Islam yang akan dipakai dan senantiasa diterapkan, hanya Allah sebagai Tuhannya, sembahannya, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai teladannya. Yang kedua adalah meninggalkan segala jenis agama, sesembahan, ideologi selain ideologi Islam. Dibuktikan dengan wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, ityanu bihuquqiha, melaksanakan hak-hak salat, wajibnya, hukumnya, syarat-syarat wajibnya dilaksanakan, sunnah-sunnahnya dilaksanakan, menjauhi yang membatalkan sholat, menjauhi makruh-makruh sholat. Itu namanya iqamatus sholat, bukannya falus sholat, bukan yang melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Wa itu zakata, dan mereka menunaikan zakat. Artinya empati, simpati kepada orang lain itu sangat tinggi, sehingga dalam Islam tidak bisa dilepas antara hablum minallah, hubungan dengan Allah, yang kedua hablum minannas, hubungan dengan manusia. Bukan termasuk orang yang soleh, rajin puasanya, rajin sholatnya, tapi pelit. Atau sebaliknya, bukan orang yang soleh, gitu, dermawan, tetapi tak mau sholat. Cukup untuk umrah, tapi nggak mau umrah. Padahal umrah itu wajib pun kewujubil haji. Umrah itu wajib seperti halnya haji. Kalau haji sekarang waiting list, ada yang 15 tahun, jarang di bawah 10, pada atas di atas 10, sampai ada yang 45 tahun. Waiting listnya saking memang banyak orang yang ingin melaksanakan kewajiban haji ini. Karenanya untuk melaksanakan haji masih panjang, maka laksanakanlah umroh. Perbedaan haji dengan umroh, dalam rukun satu saja bedanya, itu nggak ada wukuf di
Arafah. Rukun haji pertama ihram, yang kedua adalah tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tertib. Itu bagi umrah. Cuman haji tamat, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah kami berpendapat al-umrah wajibatun kemudian haji. Umrah itu wajib seperti halnya haji. Jamaah yang mata Allah, wazat gadul primi itu agama yang mana? Makanya kalau ada mengaku ajaran agama samawi, agama dari Allah, enggak ada sujud, betul bukan agama Islam, bukan ajaran dari agama Nabi Musa, bukan ajaran Nabi Isa. Sebab semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Rasul Muhammad SAW pasti ada sujudnya. Sedangkan sujud membuktikan dia sebagai hamba Allah. Jamaah yang dimata Allah, inilah perintah dari Allah soal bayinya itu. Jadi wa mu'min tidaklah diperintah, wa mu'min tidak diperintah ahli kitab, wa ghairuhum ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wa ghairuhum dan yang lainnya. Artinya apa? Kita wajib mendakwahkan Islam, bukan cuma internal sesama Muslim, supaya Muslim lebih kuat akidahnya, belajar akidah, benar ibadah sholatnya, benar dalam bergaul dengan sesama manusia kan? Itu kan internal. Eksternal juga dikenalkan Islam sebaik-baiknya dengan cara berhikmah, Al-Quran, wal mau'izatul hasanah, tutur kata yang lembut, yang menyejukkan, ucapan, perbuatan, termasuk tulisan yang menarik umat Islam yang mendengarnya, memaham membacanya, dan juga menarik umat Muslim sehingga tertarik mempelajari Islam. Jangan diawali dengan sumpah serapah, menakut-nakuti, mencela, menghina, melirik. Apakah sesama Muslim karena beda pemahaman fikih? Apalagi kan lebih jauhnya saling membinakan, menyesatkan sesama Muslim. Jadi kuatkan dakwah internal di antara kita umat Islam. Yang kedua dakwah eksternal, sebab firman Allah bahwa umiru tidak diperintah ahli kitab tidak lihat kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi perintah ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi semua manusia yang ada di muka bumi ini untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, satu perintah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sebab di antara syarat sah ibadah itu harus ikhlas. Jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang menyangkut tentang ikhlas ini. Wan Amirul Mukminin dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Bin Nufil bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah. Beliau berkata, Rasul Muhammad SAW, kalau sama itu aku mendengar, kata beliau Abu Hafs, itu Umar bin Khattab, Rasulullah SAW, Rasul bersabda, innamal amalu, hanya sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu biniyati, sah karena niat. Niat itu jabat mata Allah bilqalbi, dalam hati. Sedangkan dari mazhab Syafi'i dan ashab, at-talaffuz biniyati mustahabun dan sunnah. Mengucapkannya adalah sunnah, tapi tak wajib. Apa tujuannya? At-talaffuz mengucapkannya itu bisa dari lisanul qalb, supaya lidah bisa membantu konsentrasi ketika akan niat. Misalkan kita mau sholat nih, sholat subuh kayak tadi dari luar, konsentrasi dulu, pusatkan dulu pikiran, kan itu menjauhkan segala tidak dengan sholat. Diucapkan dalam lidah kita, usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Lidah mengucapkan begitu, maka hati akan langsung konsentrasi. Tangan diangkat ke atas, lidah mengucapkan takbiratul Allah, takbiratul ihram, dalam hati niat Allah, lafaz Allah yang menamakan, dalam hati masukkan niat. Kalau bahasa Arab, usolli fardhu zuhri makmuman. Kalau bahasa kitanya, niat saya salat fardhu zuhur jadi makmum. Kalau hati sudah niat, itu dengan doa sholat. Jadi meskipun nggak mengucap fardhu sholli itu nggak masalah, tetapi
Tetapi kalau membantu akan kemusyuhan sholat itu sangat dianjurkan, bahkan disunahkan menurut pendapat para ulama. Innamal amru binniyah, bi'ajidu muqaranah, artinya apa? Pekerjaan dibarengi dengan niat, bukan hanya nanti. Misalkan gini, keluar dari rumah ditanya tetangga, mau kemana kamu? Mau ke masjid? Untuk apa ke masjid? Mau sholat subuh? Itu baru niat, baru rencana, sebab sholatnya belum. Sedangkan sholat itu muftatahatul bil takbir, diawali dengan takbiratul ihram, wa muftatahatul taslim, itu dengan salam. Karenanya ketika ditanya oleh tetangga, oleh istri kita, oleh anak kita, bahkan ayah mau ke mana? Seperti anak kami nanya, ke Islam, untuk apa? Sholat zuhur. Belum sholat, baru rencana. Nah begitu imam sudah sudah siap berdiri, kan itu iqamah sudah dilakukan. Ketika takbir dan mengucapkan Allah, lamnya lapan Allah panjangkan nama dalam hatinya usolli fardhu zuhri wa dunia. Sebab an-niyatu qasdu syai'in muqarranan bi fi'lihi. Niat itu adalah bermaksud mengerjakan sesuatu dibandingkan melaksanakannya. Itu namanya niat. Wa in taraka apabila tidak berniat, bukan niat, bermaksud sesuatu tapi ditanggungkan pelaksananya, itu disebut dengan rencana. Jadi paham ya Pak ya? Yang lain cukup bisa aman, mau puasa dengan sahur, nggak cukup. Sahur itu bukan niat, yang itu tepat dalam hati. Tak cukup berangkat dari rumah mau kemana, mau cukup dengan berangkat ke masjid, mau sholat. Nggak mesti, sebab bisa saja ketika mau masuk masjid, misalkan dia kebelah, dia mencret, masuk ke toilet, nggak jadi, diare, masuknya untuk puskesmas, nggak jadi sholatnya. Jadi asli syai'in muqarranan bi fi'lihi. Niat itu bermaksud mengerjakan sesuatu dibanding dengan pekerjaannya, itu disebut dengan niat. Apabila bermaksud mengerjakan sesuatu dikerjakannya nanti, maka itu bukan niat tapi rencana. Jadi pertama, innama amal hasilnya sesungguhnya pekerjaan itu sah apabila diperbuatkan dengan niat. Dan niat itu yang membedakan pekerjaan, hukum-hukum pekerjaan. Ada yang pekerjaan wajib, sunnah, mubah, ada yang haram, ada. Contohnya apa? Mandi. Itu mandi, ada mandi wajib, yaitu ketika sudah berhubungan badan, ketika selesai haid, yang gitu. Selesai nifas, itu mandi wajib. Wajibnya wajib. Ketika air kena ke badan, maka niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, karena Allah itu aja. Kedua, mandi sunnah ketika sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, kan seperti itu. Dan ulama menjelaskan ketika ada acara-acara ngumpul dengan masyarakat, khususnya melakukan pekerjaan dilaksanakan berjamaah ramai, itu disunahkan dianjurkan mandi. Gimana saya kan berangkat kerja pagi-pagi itu jam 6 sudah berangkat, diperbolehkan ulama mandi wajib setelah subuh, mandi sunnah setelah subuh, mandi wajib sunnah. Nah sedangkan mandi wajib kapan wajib dilaksanakan? Mandi wajib itu ketika bersih dari hadas besar sangat dibutuhkan. Misalkan suami istri hubungan, kan gitu, malam-malam hotel malam sunnahnya itu malam Jumat Pak, hubungan banyak suami istri itu sunnahnya hari Jumat, malam Sabtu dianjurkan, malam Ahad dipersilakan, gitu. Banyak kali dalilnya Pak. Nah, kalau misalkan lemburnya jam 11 malam sudah isya atau di pagi waktu itu, tapi dianjurkan basuh kemaluannya, terus wudu, sehingga tidur dalam keadaan punya wudu, itu barulah nanti tidur, gitu. Nah nanti sebelum sholat subuh mandi wajib, sebab yang menjadikan syarat saat sholat itu adalah suci dari hadas besar. Hadas besar tidak hilang dengan mandi. Jamaah mata Allah, jadi mandi sunnah membedakan niat. Niat saya mandi hari Jumat sunnah karena Allah. Niat saya
mandi hari raya Idul Adha karena itu sunnah. Ada yang mubah, ada yang mandi kita biasa sehari-hari. Itu mubah hukumnya. Mandi haram ada. Mandi haram untuk ngapel supaya calon istrinya terpikat, terpencut. Biasa badannya itu haram itu. Kayaknya salah. Jadi tergantung kondisinya. Dan sekali lagi niat tidak bisa merubah amalan salah menjadi baik, amalan jahat menjadi baik. Zakat itu kan mengeluarkan harta dari perkara halal supaya bersih. Ini enggak. Ketika seorang koruptor ditanya, kalau itu ditanya kemana saja uang itu dialirkan. Nah, akhirnya ramai lah tetangga membeli, banyak bersedekah, apa kata koruptor itu? Saya membersihkan harta saya itu dengan banyak bersedekah dan zakat. Jadi punya pemikiran dengan zakat hartanya bersih. Itu pemikiran lumpret namanya. Tetap yang haram tidak bisa berubah jadi ibadah. Innamal a'malu yang kedua, wa innamal likulli imrin ma semua orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Motivasi itu akan menentukan keberhasilan sesuatu pekerjaan. Karenanya dari awal Islam menekankan betapa pentingnya niat. Sehingga diteruskan dengan sabda Rasul, "Famankanat hijratuhu maka barang siapa hijrahnya ilallah kepada Allah wa Rasulih dan kepada Rasulullah, fa hijratuhu ilallah wa Rasulih maka hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad SAW." Kalau pekerjaannya dari awal ingin mendapatkan ridho Allah, kasih sayang Rasulullah, sebab amal itu diterima karena beberapa hal, memenuhi beberapa syarat. Pertama, pekerjaan itu sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah ikhlas. Jadi pertama sesuai dengan aturan Allah atau Rasulullah. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah gitu. Tarkul baik di ajilillah, meninggalkan segala sesuatu hanya karena Allah. Wa makana hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya lidunya karena materi, yusibuha untuk mendapatkannya, dia pergi ke Batam hanya untuk cari duit saja, karena di rumah nggak ada lapangan kerja, susah. Hanya itu saja, nggak ada niat apa-apa. Atau nikahnya itu seorang perempuan menikahi seorang laki-laki supaya nggak kelaparan, tidak ada niat untuk beribadah. Anda gitu. Apa saja niat untuk materi? Awal berarti niat atau nikah hijrah untuk menikahi perempuan. Itu. Hijratu ilallah ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang diinginkannya, apa yang diniatkan itu hijrah. Dan ini jemaah Allah, saya ingat perkataan nasihat dari Syekh Ibnu Taimiyah tentang hijrah ini. Coba Bapak Ibu perhatikan nasihat dari Syekh Ibnu Taimiyah pasal 51 dan 52 tentang hijrah ini. Nasihat beliau, la tanhar min qaulin ila qaul. Janganlah kamu berpindah dari satu alam materi ke alam materi yang lain. Ya tadi kan dari satu tempat ke tempat yang lain. Menikahkan anak dari lajang menjadi rumah tangga karena urusan materi. Pindah dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah hanya untuk materi. Jangan seperti itu. Fatakuna kahimurroha, itu seperti keledai. Apa itu keledai? Jasa makan keledai dalam dulu. Keledai itu, yang keledai suka ini Bapak Ibu suka itu buat kacang kedelai lah ya, buat tahu atau buat menggiling gandum, dilepas antara kulit dengan isi gandum itu kan pakai keledai, diputar. Dari pagi mulai kerja, kalau jam 7 pagi-pagi yang membuat memisahkan kulit gandum dengan isinya atau buat tahu misalkan, mulai jam 7 pagi muter sampai mau istirahat jam 10 tetap aja balik lagi. Dari awal sini semuter sama sekitar sana. Jadi berkata Syaikhullah, kamu jangan seperti keledai, mulai berangkat sampai akhir pekerjaan nanti selesai. Sudah istirahat jam 4 sore, di sana juga berhentinya. Jadi nggak asal-asal selesai dari al-matari ke al-matari. Kalau beliau Syaikhullah berkata beliau, inna ma wasil qawlu min haitsu jismaniyatin.
Ingatlah wahai anakku, sesungguhnya yang memuaskan jiwa kamu itu hanya berupa materi. Materi itu hanya bisa memuaskan jiwa kamu, fisik kamu. Inna ma wasal hayatun hayatun jismaniyati. Sesungguhnya materi hanya bisa memuaskan badan kamu saja. Walau biasa kami naik suku turihanati, tidak akan bisa memberikan kepuasan itu batin kamu. Kenapa? Asal penciptaannya itu lain. Enak makan, enak minum, enak tidur, kan? Apalagi itu enak yang dilihatnya, enak tinggal itu fisiknya sama, bentukan fisiknya sama lemah tadi. Walau biasa kami naik suku turihanati, tapi tidak akan memuaskan batin kamu, tidak akan memuaskan rohani kamu. Sebab bukan itu yang memuaskan batin kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kebaikan kepada orang lain. Karenanya walakin irtahil minal aqwal ilal mukawwin, kamu harus hijrah dari alam materi kepada Allah yang menciptakan materi. Allah berfirman, wa inna rabbila rabbikal muntaha, hanya kepada Tuhanmu puncak dari segala tujuan. Yang lain pada Allah, hanya para ulama membagi hijrah itu menjadi dua bagian. Hijrah itu menurut bahasa adalah al-intiqal, pindah, at-tarku, meninggalkan, al-man'u, menolak, mencegah. Itu menurut para ulama menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, hijrah itu adalah pertama sesuai dengan artinya Pak. Hijrah hisiah, hijrah secara fisik. Hijrah secara fisik itu adalah hijratun jasad pindah ila darin. Hijrah secara badan fisik dari satu tempat ke tempat lain, satu negeri ke negeri lain dengan satu tujuan. Nanti kita bahas. Itu secara fisik, secara fisik itu fisik Pak, badan kita. Kita hanya hijrah para sahabat dari Mekah ke Ethiopia itu 2 kali. Yang terakhir adalah hijrah sahabat terus diikuti Rasul Muhammad SAW ke Madinah. Tujuannya apa? Syekh Raghib Al-Isfahani berkata, tujuannya hijrah Rasul Muhammad SAW adalah hajar min Makkah ila Madinah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah ditakuna dakwatu fi makanin aminin, berdakwah di tempat yang aman, wa tahta himayatin, di dalam dan terlindungi. Fahadiri hijratun bil hikmah wa tadbir, wa hadiri hijratun bil hikmati wa tadbir. Inilah hijrah penuh dengan kebijaksanaan, penuh perencanaan, bukan asal hijrah. Gitu. Wala la bil dhaqi wal khauf, bukan karena lemah, tidak punya kekuatan ataupun takut. 13 tahun Rasulullah hijrah, tapi hasilnya nggak maksimal. Tiap hari diintimidasi, diprovokasi, dihina, caci maki, bahkan banyak sahabat yang dibunuh di Mekah. Akhirnya Allah memberikan perintah kepada Rasul Muhammad SAW untuk hijrah. Inilah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Nahl ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah fillahi karena Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi di Mekah selama 13 tahun, dan bawi annahum fid dunya hasanah. Sumpah sesungguhnya kami akan menempatkan mereka di dunia, hidupnya yaitu di Mekah, hasanatan, penuh dengan kebahagiaan, kebaikan. Dan memang itu terbukti. Apabila kita hijrahnya dari kampung halaman datang ke Batam, niatnya bukan hanya cari materi, yang terpenting mencari karunia Allah dengan mendapatkan materi yang halal berkah, supaya bisa mencukupi kehidupan keluarga. Apabila belum nikah supaya dapatkan jodoh, dapatkan keturunan, bisa membantu keluarga secara ekonomi dan bermanfaat bagi orang lain, maka Allah akan lakukan di anam hidupnya hasanah, memberikan tempat yang membahagiakan. Walal akhirah, wal ajrul akhirah, dan sumpah pahala di akhirat akbar, lebih besar dari mendapatkan tempat yang lebih bagus di dunia itu. Lakukan minyak lemuna, kalau mereka mengetahuinya.
Ininya jamaah yang mata Allah. Jadi tujuan hijrah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama seperti perkataan dari Syekh Al-Asbahani adalah supaya dakwah lebih menyebar. Kan itu kebaikan lebih meluas. Yang kedua, Syekh Yusuf Kabul berkata di dalam kitabnya As-Sunnah Masih Al-Ma'rifah wal-Qadarah, beliau berkata, "Hadal yuqima daulatan bitabbiq syariah." Rasulullah hijrah adalah untuk membangun daulah negara bitabbiq syariah, untuk melaksanakan menegakkan syariat Islam. Wa tahmi ad-da'wah, dan menuruni dakwah, sebab tidak mungkin dakwah syariat Islam bisa leluasa menyebar kecuali dilindungi oleh undang-undang. Katanya beruntung kita hidup di negara Indonesia, pelaksanaan Islam sudah secara bertahap dilaksanakan, sholatnya dilindungi, zakat, puasa, hajinya nyaman, pengajian dilindungi, nyaman. Tinggal kita menggunakan iman Allah itu sebaik-baiknya. Yang kedua, yang terpenting adalah selain menegakkan syariat Islam, wa nuqlatu libina'il mujtama' Islam. Hijrah adalah perpindahan untuk membangun masyarakat yang Islami. Nanti kita bahas pembahasan yang kedua ini. Membangun masyarakat Islami berarti hijrahnya hijrah maknawi, hijrah secara makna. Sekian para bapak ibu yang mata Allah, hijrah menurut taksa dan juga hijrah menurut hisiah, fisik, pindah dari satu tempat ke tempat lain, negara satu ke negara lain. Itu menurut hijrah secara fisik, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan kebahagiaan dalam dakwah, dalam hidup bernegara. Dan secara maknawi, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan lain, masih berkaitan dengan hijrah. Bab pertama surah bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa rabbana inna sadara wa kullu muslimin lahum aman wal muslimin wa ya Allah. Sembuhkanlah sakit dan dosa kami ya Allah. Sayyidina Rasulullah pada dosa kami ya Allah. Inilah kami jalan kami dari semua kejahatan makhluk ya Rabbana. Tanyakan kesehatan dan memberkahkan apa yang kepada kami. Memberikan kepada kami itu yang bermanfaat, sehingga kami mantap kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, menetapkan kami ini. Memberikan kepada kami berhati dan memperolehkan apa sayang kepada kami. Kepada dengan pintunya hasanah, wafilah hasanah kepada Allahumma firlana dzunubana wa li walidina wa li ashabil bati alina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li muslimin sabata al-imamah wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi,